Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, apa seorang profesor, atau seorang dokter, seorang PhD itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pinter, dia orang hebat, dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta. Karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina karena dia pemulung, atau tukang parkir, atau tukang penggembala kambing. Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan, dan karena dia bisa makan, bisa menyelamatkan apa? Nyawanya. Tapi kelirunya kadang kita yo melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina, itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil adol ATT miliaran demi keselamatan kita katakan hebat. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru dong marah dhewe gak tau krasa hebat, lha iku pengiran tersinggung. Jadi wis kere gak hebat dari pengiran. Mulane aku nek wong kere gak wali iku tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali menapa? Keliru. Lho boten bener. Mulane kula mboten nate lho sugih. Kula cara lahir nggih, cara lahir iku sugih, tapi sakjane kula nuke. Kula mboten gadah napa-napa. Tapi kula bangga, mergo tak anggap jalur tol untuk jadi wali. Nek kula jalure kan kata, lewat ngalim di sakit, lewat kere nggih napa. Akeh pilihanku akeh. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak napa pilihan. Jadi sampean kangelan. Karena nanti liwat kere saja itu enggak kere yang enggak punya prestasi tadi. Umpama kowe kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa entek miliaran, dia operasi jantung. Entek miliaran go cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali untuk menyelamatkan nyawa cukup tempe dan nasi bungkus. Woi, iku nak pancen ngono tenan ning ati, wali pun ketok tangan kula. Mboten iki tenan. Pun ketok tangan kula. Wis tak sopen nek ning swarga golek aku. Wong artine nek sampean keyakinane ngono mesti dadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu nabi, boten iki memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi, itu sering ngendikan sampean delok teng manaqib teng mana-mana. Al-Faqirus Sabir itu Abdul minal Ghaniyis Syakir. Abdul Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, sing salam tempel akeh, dekne sing ngakon. Sing ngalahno aku, itu wong fakir sing sabar. Kuwi iku sik iso ngalahno derajatku. Apa meneh wis fakir syukur malah kalah. Ana nek golek wong kere syukur tak. Golek kere nopo? Syukur nanti. Sak roe wong kere petak kesek degrem. Paham? Mana gue angker jalis batur kan, aku gak bakat baturi aku, gak oleh raga, gak teko kese juga baturi haram, wong kere ketak, wong kere gue disom, tonton. Kami kira makai gak terus biasa, tenang. Jadi ini penting sekali. Dan itu tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir sekatut teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur, duwe randuwe, misalnya duwe gue sedino pas. Kok kon syukur kondi kiai itu enggak realistis, ilmu tasawuf enggak realistis, gak rasional. Mungkin padha goblok. Dari kita tak terang lagi ulama, tak terang logikane ngono iku mang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat, hanya butuh tempe untuk menjaganya. Nyawa. Lho padha nanti saya padha rupa-rupane jaga napa? Paham nggih? Mulai sing ngaji temen iki sing fikir-fikir mulai detik ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kere. Kamu jaga semua. Itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa itu mau Singapura dengan Elizabeth. Wow, cukup santai nasi bungkus, nasi kucing, gamet tetap urip. Wah, itu Masya Allah tenan. Gue ku nak nganti kowe syukur. Iku dari cablok kok kira aku kalah sampe kowe.
Wal fakirus sakir, tak fakir sing apa? Syukur. Mane kula dadi ulama iki tewenang. Mane bojo kula tau, kowe kok arep arep aku juga aku ora ngarang apa. Wong ora ngarang. Dadi ki gede ora ngarang. Wong berkali-kali diundang seminar mulai teng UIN sampai wingi sik ana tamu teng seten bisnis. Dene dosen tamu niku kula tak omong. Baru latihan marat malah udah ngeten. Ane tak omong gitu. Bagus umumnya orang punya prestasi itu kan seneng. Lo prestasi saya sudah baca. Saya ini orang fakir, tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak. Dan saya ini orang yang nggak banyak uang, tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi saya sudah terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku itu ngalim, rasa berayu prestasi, nak seminar nih universitas terkenal itu. Mau pulang betul roh. Pulang betul nggak bisa gue raro. Kalau mau ya orang betul ngerti. Ya kan, nanti kalau ya tenang nih pasar, orang keturunan kira-kira ini nggak memang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Lewat tadi bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Jadi kalau anak mangan itu, ya waktu sedikit sebenarnya itu di uang para pengiran itu sudah begitu. Sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, dia jadi kalau kamu itu anggap prestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar gamane ngeten. Aku jadi Amirul Mukminin itu berprestasi, nek iso nyelametno nyawa lewat perdamaian, lewat ini itu. Nah, gak ngono kalah mbek prestasi itu zaman anggon wedhus, itu duwe prestasi iso nyelametno nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak tukang anggon wedhus. Iso mangan mergo anggon wedhus. Tapi terus ane iku yo wis hebat perkarane. Lho nggih kula sakniki niku ngakoni tenan nggih. Zaman kula jenengan melarat, ibu anak iki cek melarat sebagian mungkin cek melarat. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo itu yang sangat berharga karena nilainya nyelametno nyawa. Sementara saiki kita di beras 1 ton atau punya uang 1 miliar, itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin uang 10.000 bersejarah karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan ya Allah, betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarang yang 1 miliar ternyata hanya AC. Mestinya gue latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, saya bersaksi teori saya itu pasti benar karena ini ada dawuh Sayyidina Umar, dawuh Rasulullah. Mengenai ketika ada pangeran min asli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin. Kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja. Termasuk di antara kafarohnya itu termasuk it'am. Falak tahamal akobah. Wa ma adrokan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Au it'amun fiyaumin zimat gobah. Atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan tuh mati. Sekali kamu kasih makan. Itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting. Yaitu peristiwa ini nyawa. Sementara saya belajar 200 juta, kadang peristiwa ini aksesoris mobil, aksesoris rumah. Kue saya gitu sudah komorong 10.000, tapi taruhannya nyawa. Mulanya pengiran nyebut falak tahamal akobah. Wa adrokan apa? Mal akobah. Fakku rakobah. Au it'amun fi yaumin di masrubah. Yati man damat rubah, au miskinan damat rubah. Mulanya orang wali kok masjid itu betul. Mulanya kulon betul sombong. Mulai kecil, saya itu dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya. Misalnya mungkin kalau sekarang 300.000. 100.000 100.000 itu nak kancam sing kurang kan. Jadi dirawat cuma ben bocah izin gak jajan bareng. Pokoknya entek. Gak tahu sudah. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang mesti tak bilangin nah iso 2% setengah gak ono kancam. Ya iso 2% itu sama kakean. Tetapi 2% setengah itu pas-pasan, paham ya. Nah iso niku pinten 20%. Sulus. 20% pinten? Sulus. Nah sak diure iku ora pati apik. Wong sik medhit kok meksa.
Malah mati apik. Lane kanjeng Nabi ana wong ada Nabi kula iso sedekah sak dhuwur itu dari Nabi ojo tenane itu kok ngono geremang. Jadi kalau baleni malih. Jadi ini penting kalau aturaken karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah fikir ndak wali karena peristiwanya tadi wis fikir termakan teori materialistik. Dia merasa fikir duwe ran duwe tabungan ran duwe beras ndak duwe sembako ndak. Sebetulnya dibalik kefikirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan fikir kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali. Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti kini dicublas diselang. Mau perkara sabuk. Kue ngombe tak gula campur kuman-kuman tetap ambek kan. Kok kumane gak minat mau pikir. Pakanan gak setene diombe wong sugih mari penyakit. Diombe wong marah. Gak apa. Kuman itu selera. Kemangsamu kuman gak diselera. Nah kuman itu apa? Lah iya. Aku menyakit wong iki gak diobatno, jadi rugi dia. Karena dia gak jadi artis, gak jadi nopo. Tapi nak menyakit wong sugih kan di laboratorium, jadi jadi nopo artis. Kuman itu perhitungan. Ora rugen ngombe apa terus apa-apa. Dia jalan sugih-sugih. Aku dicek bilang itu dulu tanggale ke daluwarsa tau. Ora kena abrak. Tibae koncone berokokan, ora tutupan. Wis roh laler ceblok terus. Ya man mergo kuman yo duwe sele. Mang sampeyan diselera sampean tok kuman yo punya napa?